Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nayaka Imaduddin Abdussalam CGP Angkatan 11 dari Kota Magelang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual saya dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan khusus di dalam demonstrasi ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kebetulan karena dalam satu sekolah kami CGP-nya ada 5, maka untuk wawancara kepala sekolah kami melaksanakan kolaborasi secara bersama agar waktu efisien mengingat kesibukan kepala sekolah. Untuk wawancara kami yang pertama dengan kepala sekolah kami yaitu Ibu Juliani SPD. Kemudian selaku kepala SMP 7 Magelang. Kemudian yang kedua bersama Bapak Agus Kristianto MPD, Kepala SMP Negeri 6 Magelang yang merupakan tetangga sekolah kami. Untuk yang pertama yaitu wawancara bersama Ibu Juliani SPD, Kepala SMP Negeri 7 Magelang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juliani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang. Yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 11 Kota Magelang. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Juliani selaku Kepala Sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, Ibu. Siap. Mohon untuk pencerahannya. Siap. Ibu, saya ingin bertanya Ibu, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Nayaka dan teman-teman PDIP yang hari ini berdiskusi terkait permasalahan dilema. Dalam hal ini dilema etika dan rujukan moral. Di sekolah tentu selaku pimpinan sering bertemu dengan beberapa permasalahan baik itu terkait dengan guru, tenaga administrasi sekolah maupun siswa dan orang tua. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang dikategorikan pada dilema etika, di mana di situ saya menganalisa dalam kondisi apakah permasalahan itu ada nilai kebaikan yang muncul. Jadi kalau di situ muncul ada nilai kebaikan yang muncul, maka saya mengkategorikan itu sebagai sebuah dilema etika. Namun kalau di situ permasalahannya hanya berbenturan dengan aturan yang memang tidak boleh dilanggar atau hanya berkonotasi salah, maka di situ sudah masuk pada rujukan. Jadi itu dasar saya mengelompokkan apakah permasalahan yang timbul itu pada dilema etika atau pada rujukan moral. Mohon izin Ibu, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di saat saya menangani permasalahan baik itu warga sekolah maupun siswa, seperti yang saya sampaikan tadi, ada nilai kebaikan juga. Nah, nilai kebaikan pun itu masih perlu dianalisa. Jadi baik lawan baik, individu lawan kelompok, atau kebenaran lawan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebagai misalnya siswa kita hadir terlambat. Hadir terlambat itu menurut kesepakatan sekolah melanggar kesepakatan sekolah.
Tapi saat di situ kita berdiskusi pada restitusi, ternyata anak tersebut terlambat karena misalnya membantu orang tua dalam hal orang tua sakit, sehingga harus misalnya membantu masak atau hal lainnya, itu ada nilai kebaikan yang dilakukan. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan, sekolah akan mengambil keputusan yang berbeda dibanding dengan anak-anak yang di situ tidak ada nilai kebaikan yang melakukan. Ya, begitu. Kemudian Ibu, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan, ya saya menganalisa dulu dari nilai kebenaran tadi. Jadi apakah ada nilai kebenaran atau kebajikan yang muncul. Nah, kemudian saya melibatkan beberapa orang dalam mengambil keputusan. Saya bertanya biasanya di sekolah dengan kelas, ibu bapak yang di kelas biasanya saya minta diskusi, minta tanggapan, kemudian dari guru BK dan beberapa siswa yang berada di lingkungan sekitar. Nah, sehingga saya baru memberikan keputusan dalam bentuk keputusan sementara dulu. Kemudian itu dicobakan, jika keputusan itu baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang nantinya menjadi rujukan moral, maka keputusan itu akan dilanjutkan sebagai sebuah keputusan yang di situ bertahap untuk memastikan bahwa keputusan diambil memang ada nilai kebaikan dan bermanfaat untuk diambil keputusan. Jadi tetap ada validasi dulu sebelum keputusan itu diambil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Ya. Yang paling efektif seperti yang saya sampaikan Bu Amel. Jadi tadi Bu Feni menanyakan langkah-langkah dan itu selama ini saya anggap efektif. Jadi saya melihat apakah di situ ada nilai kebaikan. Saya melibatkan beberapa personil yang memang di situ kompeten dalam membersamai penyelesaian permasalahan. Kemudian saya menguji coba dulu keputusan, seperti misalnya pas Bu Nanda kemarin saya uji coba dengan kita uji coba dengan pembelajaran daring. Nah, ternyata keputusan itu tidak membawa dampak positif, tidak nilai kebaikan tidak muncul di situ. Maka keputusan saya ambil itu berarti saya validasi ulang. Ini tidak cocok pengambilan keputusan saya ambil, maka saya kembali mengulangi tahap, mendiskusikan siapa yang harus terlibat, apa nilai kebaikan yang harusnya muncul, baru saya mengambil keputusan. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Tantangan setiap permasalahan pasti ada. Namun tantangan yang paling muncul adalah saat kita harus mengambil keputusan. Apakah keputusan ini memang memiliki nilai kebaikan? Apakah di situ ada keputusan yang bersifat individu dan melawan kelompok? Jadi misalnya begini, saat saya mengambil keputusan pada siswa di kelasnya Bu Nanda, itu kan saya putuskan secara individu. Nah, apakah efeknya nanti berimbas pada kelompok? Kenyataannya individu yang saya putuskan ini membuat dilema berikutnya, permasalahan berikutnya ada kelompok, individu lawan kelompok. Nah, sehingga tantangan seperti itu memang yang sering terjadi. Jadi saat saya membuat keputusan, itu saya sampaikan misalnya ke wali kelas, kebetulan berarti ini kita uji coba bagaimana keputusan ini diambil. Nah, setelah keputusan ternyata ada dampaknya. Nah, maka kita akan mengambil keputusan. Tapi ada juga kita mengambil keputusan secara individu, dampak secara keseluruhan itu menjadi bagus. Nah, itu kita lanjutkan. Jadi tantangannya adalah bagaimana menguji coba sebuah keputusan itu untuk nanti bisa divalidasi menjadi keputusan yang terbaik. Lalu Ibu, terkait dengan tata kelola atau jadwal penyelesaian dari permasalahan di lingkungan etika ini, apakah Ibu ada kegiatan khusus atau bisa dilaksanakan saat itu juga di tempat, atau mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan etika? Setiap permasalahan ini memang ada kadang ada permasalahan yang ini harus sudah diselesaikan, tapi ada permasalahan yang kita harus melihat dulu dari sisi-sisi yang
banyak, harus mencari fakta, mencari data. Nah, sehingga kapan saya harus memutuskan kondisional? Saat memang keputusan itu harus segera diambil, maka saya akan segera mengambil keputusan dengan melibatkan beberapa orang yang tadi saya sampaikan. Tetapi seandainya keputusan ini memang perlu sebuah diskusi, perlu sebuah data atau pengumpulan data yang banyak, maka saya akan menyelesaikannya dalam tahap-tahap yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan. Jadi kalau secara penjadwalan saya kira tidak ada quota, jadi sesuai kondisi, apakah ini harus segera diputuskan, apakah ini perlu waktu, karena jangan sampai saat kita mengambil keputusan dalam waktu yang singkat justru menimbulkan masalah baru. Keputusan yang kita sampaikan ternyata menjadi keputusan yang tidak tepat. Nah, ini yang kalau kita harus katakanlah membuat target terhadap pembuatan sebuah keputusan. Jadi untuk membuat keputusan ada memang harus ini harus sekarang, itu pun harus melibatkan beberapa pihak atau ini bisa ditunda. Baik, kemudian untuk bentuk atau prosedur berarti sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan yang betul. Terkait dengan apakah ada nilai-nilai kebajikan, kemudian melibatkan pihak lain, kemudian pengambilan keputusan sementara. Iya. Dan satu lagi Bu, semua keputusan yang dilakukan di sekolah semuanya harus berpihak kepada anak. Jadi apapun yang kita pertimbangkan, yang utama adalah untuk keberpihakan pada anak. Ini yang paling utama. Ya, kalau di langkah-langkah pengambilan keputusan itu mungkin ada teorinya ya, ada, kalau saya mengatakan sebuah ISO 4, 3, 9. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Jadi tahap 4 akan dilakukan, 3 pendataan, dan 9 sebagai final untuk mengambil keputusan. Nah, tapi 4, 3, 9 itu memang awalnya saya pakai secara runtut, tapi dalam berjalannya waktu saya sudah bisa mencoba mengkompilasi. Jadi mana-mana bagian-bagian yang ini bisa diambil secara berurutan. Jadi kalau awal memang saya mencoba untuk 4, 3, 9, tapi setelah itu nyatanya ini bisa dilakukan dalam tahap-tahap, tidak harus satu-satu dilihat, tapi itu kebiasaan nanti panjenengan Bapak Ibu semua setelah melaksanakan itu berkali nanti akan mengalir. Jadi 4, 3, 9 itu nanti akan bisa dilaksanakan secara mengalir gitu saja. Pertanyaan berikutnya Bu Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi semua warga sekolah ini semua bertanggung jawab atas menjaga kondisi agar semuanya dalam keadaan kondusif. Sehingga kalau saya sampaikan siapa yang paling terlibat ini seluruh warga sekolah. Nah, saya melibatkan seluruh warga sekolah tergantung kondisinya. Jadi misalnya kalau itu berbenturan dengan orang tua dan siswa, maka tentu saya akan melibatkan wali kelas dan BK. Tapi kalau ini sebuah keputusan yang katakanlah misalnya siswa begitu, karena ini permasalahan yang menyangkut warga sekolah, maka saya tentu akan melibatkan warga sekolah. Jadi siapa yang nanti dilibatkan bergantung kepada dilema etika yang nanti akan diputuskan. Misalnya wisata, beberapa siswa tidak bisa mengikuti wisata karena kondisi ekonomi, padahal anak ini pingin banget ikut wisata. Nah, ini kan sebuah dilema juga itu ya. Jadi kalau secara kondisi sekolah tidak ada anggaran untuk itu, tapi bagaimana kita membantu anak agar ini bisa ikut wisata, sementara kalau anak itu tidak ikut, pasti anak itu akan mendapat dilema malu pada ingin berangkat. Ini suatu permasalahan yang sekiranya bisa dibicarakan, disembunyikan oleh seluruh warga sekolah. Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu pengambilan keputusan. Jadi kalau yang bermudah tadi saya sampaikan di pisau 4, 3, 9 sangat membantu ya. Jadi bagaimana 4 hal tentang kebenaran lawan kebenaran, ya, individu lawan kelompok. Nah, sampai pada validasi itu sangat membantu saya saat itu, dan itu secara teori. Nah, secara personil seluruh warga sekolah itu
merupakan aset bagi saya untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi yang sangat mendukung ya rekan tim suetasi dan semuanya, bahkan panjenengan semua pun pernah saya libatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan dilema. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Bu Ibu, pembelajaran apakah yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil saat saya harus mengambil keputusan ini memang perlu memahami latar belakang permasalahan itu terjadi. Sebagai misal kita pernah memiliki permasalahan terkait inisiasi wisata siswa kelas 9 yang waktu itu tidak direncanakan. Nah, itu sebuah dilema karena anak-anak sudah mengetahui bahwa mereka akan melaksanakan wisata, sementara sekolah tidak punya program. Nah, apa nilai kebaikan yang saya angkat? Saya tidak mungkin menjatuhkan seorang guru di depan anak-anak yang sudah menginisiasi dan mereka sangat mempercayai guru bahwa mereka akan melaksanakan wisata. Nah, sehingga hal-hal seperti itu saya gali. Saat saya sebetulnya sebagai pimpinan memutuskan ini bukan program sekolah, oke, tidak boleh dilaksanakan. Mungkin bisa, tapi kita berpikir bahwa kita menjaga kebaikan baik guru, dan ini anak-anak sangat senang. Ya, mereka akan wisata, siapa anak yang tidak suka wisata? Nah, jadi ini ada kebaikan untuk anak-anak. Mereka juga 9, ini keakraban karena awalnya dulu pandemi belum pernah wisata. Itu hal baik yang muncul. Meskipun ada kontroversi dari beberapa pihak, termasuk guru-guru mungkin karena ada bukan sekolah, orang tua juga merasa kok tiba-tiba ada program. Nah, tapi akan nilai kebaikan yang dimana kita menjaga nama baik guru, menjaga anak-anak agar di sekolah tetap kondusif. Nah, sehingga keputusan yang diambil waktu itu seperti Bapak Ibu tadi, kita tetap melaksanakan, tapi dengan tetap memberikan pendampingan dan diskusi pada guru yang menginisiasi agar di kedepannya nanti inisiasi-inisiasi tersebut harus sesuai dengan program sekolah. Nah, itu salah satu pengalaman. Mungkin panjenengan juga saat dengan siswa terutama memutuskan beberapa mungkin anak sering tidak masuk, anak kok tiba-tiba tidak pernah mengerjakan tugas. Setelah kita flashback, ada apa sebetulnya? Pasti di situ ada nilai-nilai kebaikan yang kita bisa memahami, sehingga pendampingan kita saat melakukan saat meminta anak itu menyelesaikan seperti apa yang kita lakukan itu ada hal lain yang perlu di. Nah, mungkin seperti itu, Ibu Tanda. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih sekali atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Ibu. Insya Allah ini menambah wawasan kami terkait pengambilan keputusan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga nanti diskusi ini menambah pengalaman Bapak Ibu calon guru penggerak yang nantinya menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman, terutama semangat menggerakkannya tetap terus jangan surut meskipun nanti pendidikan guru penggeraknya sudah selesai. Ini suatu pembelajaran dan nantinya panjenengan akan mengawal paradigma perubahan pembelajaran ini. Saya harap panjenengan nanti bisa mempublikasikannya dalam tugas panjenengan di sekolah. Sukses untuk panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Maaf mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Kami hadir di tempat Bapak. Yang pertama silaturahmi, yang kedua berkaitan dengan tugas kami di dalam guru penggerak Bapak. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kami tanyakan untuk kami gunakan di dalam penyelesaian tugas kami. Jadi Bapak langsung saja. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
merupakan dilema etika dan kebijakan moral. Iya. Jadi setiap kali ada satu permasalahan biasanya yang muncul begitu menyangkut permasalahan berkaitan dengan siswa, berkaitan juga dengan mungkin dengan tenaga pendidik ya, atau pendidik sendiri atau orang tua, biasanya memang kita akan melihat bahwa dari mana asal muasal dan masalah itu sendiri. Kita gali, kita lihat dengan berbagai sisi gitu. Untuk bisa melihat itu berarti kita bisa menggali dulu kan, ini penyebabnya apa gitu, siapa yang menyebabkan, bagaimana responnya, lalu seperti apa gitu ya. Kita bersama-sama mencoba menemukan informasi dulu terhadap permasalahan yang muncul di situ kan. Kita gali bersama-sama, mungkin informasi dari yang bersangkutan, informasi dari orang tua, informasi dari guru BK misalnya kan, atau mungkin teman-teman dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini permasalahannya bagaimana kan gitu ya, apa menjadi penyebabnya gitu. Sehingga kita bisa melihat ini harus ditangani seperti apa gitu ya, harus dilakukan pengambilan keputusan yang seperti apa begitu. Jadi kita benar-benar harus melihat dari berbagai sisi itu. Jadi bisa menemukan bagaimana kita bisa melihat identifikasi tentang permasalahan ini. Apakah ini menjadi satu pengambilan keputusan nanti yang sangat sulit bagi kita ya, karena mungkin berkaitan dengan banyak hal begitu, ataupun kita juga bisa melihat apakah ini juga menyangkut masalah institusi itu sendiri ya kan, kalau institusi apakah ini juga menyangkut dengan persoalan bagi anak itu sendiri gitu ya, apakah ini nanti ke depannya bagaimana ya, gitu. Itulah yang kadang kita melihat. Jadi bagaimana mengidentifikasinya itu yang bisa kita lakukan dalam menggali informasi dulu, kemudian lakukan kerjasama dengan yang terkait dengan permasalahan itu supaya kita bisa melihat permasalahan itu dengan terang benderang, sehingga nanti kita akan bisa mengambil keputusan yang seperti apa. Iya betul. Kemudian Bapak untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi bagaimana untuk pengambilan untuk keputusan yang seperti itu, tentu kita harus melihat pertama tadi ya, melihat setelah kita bisa mengidentifikasi tentang permasalahan, akar masalahnya apa, dan apa yang kemudian berikutnya adalah untuk kita melihat dengan lebih cermat lagi, lebih detail lagi, misalnya terhadap kemungkinan-kemungkinan terhadap satu pengambilan keputusan dan itu misalnya katakanlah ini saya akan lebih mengarah kemana ya, apakah misalnya ada seorang anak yang memang kemudian melakukan suatu tindakan tertentu di sekolah ya kan, lalu kemudian bagaimana kita harus mensikapi hal itu. Kita tentu akan melihat apakah ini merupakan dari satu sisi bahwa itu adalah satu tindakan yang memang salah misalnya dia melakukan satu tindakan yang tidak benar kan. Tapi kan kita harus melihat bahwa anak ini memang harus diselamatkan, artinya karena dia melakukan seperti itu karena alasan-alasan tertentu, mungkin karena kondisi ekonomi atau apa masalah yang kemudian mempengaruhi hal itu, sehingga mungkin katakanlah motif anak itu berbuat itu kan biasanya karena dipengaruhi oleh apa kan gitu, sehingga kemudian kita harus melihat oh ya, artinya kalau kita misalnya mengambil keputusan dengan cepat tanpa pemikiran terus dan oke misalnya gitu kan, tapi kita harus melihat posisi ini apa sih sebenarnya baik juga kalau memang ini sementara ini misalnya katakanlah kita diberikan perbedaan dulu atau satu langkah-langkah untuk bisa dia menyadari tentang dirinya gitu ya, sehingga pemahaman tentang permasalahan itu akan menjadi lebih mudah untuk bisa kita lakukan. Lalu kemudian barulah kita akan memikirkan kembali bahwa langkah ini juga sebuah langkah yang benar gitu ya, menurut kita pemahaman benar baik dan terutama fokusnya adalah terhadap anak itu sendiri saja gitu ya. Meskipun mungkin ada yang lain ya, ada yang lain katakanlah mereka yang merasa dirugikan misalnya dari suatu hal yang kemudian betul-betul
yang seperti itu ya kita harus melihat, ya kan, melihat bahwa kita harus menyelamatkan anak ini, tidak hanya kepentingan. Mungkin mereka benar juga untuk menyatakan bahwa oh ini kan sudah salah, gitu. Kenapa tidak harus dikeluarkan misalnya katakanlah gitu. Tapi kan kita harus melihat dari banyak sisi, gitu ya. Jadi kita lebih fokus sih, kalau lebih mengarah pengambilan setiap keputusan ini baik benar dan sebagainya. Kita kalau saya pribadi lebih mengarah kepada bagaimana menyelamatkan anak ini saja. Jadi baik itu nama baiknya maupun juga masa depan itu yang paling penting. Institusi pendidikan lah. Iya, ya kita harus tetap begitu. Jadi karena institusi dalam lembaga pendidikan begitu ya kan. Artinya kita lebih fokuskan kepada anak ini yang harus kita gali gitu ya. Mungkin kalau di luar sana kalau sudah pegang polisi kan masalahnya adalah masalah pelanggaran hukum gitu. Ya meskipun sekarang juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kelihatan gitu. Polisi ya. Ya. Kemudian gimana Pak langkah-langkah atau proses apa yang dilakukan Bapak untuk mengambil keputusan ya, untuk mengambil keputusan ya. Ya, jadi langkah-langkah biasanya ketika kita mengambil satu hal yang langkah adalah ketika misalnya katakanlah ini berkaitan dengan anak didik misalnya, karena kita memang mengelola ya berkaitan dengan anak didik itu ya. Tentu pertama langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan orang-orang yang tentunya orang-orang yang terkait lah dengan itu. Misalnya kalau anak berarti ini kaitannya dengan wali kelas, dengan TK, kemudian juga termasuk orang tua, dan juga termasuk juga anak itu sendiri ataupun yang lain yang mungkin bisa kita jadikan satu sumber informasi untuk kemudian kita bisa mengambil satu langkah-langkah pengambilan keputusan. Tapi sebelum mengambil keputusan tentu kita harus melihat ya bahwa tentu tanggung jawab itu meskipun keputusan itu ada di tangan pimpinan dalam hal ini adalah kepala sekolah yang nanti akan menentukannya. Tapi sebelum mengambil keputusan kita tentu harus mendengar juga gitu ya, harus mendengar juga dari orang-orang yang terkait ya, dalam berbagai sisi. Meskipun tentu kadang-kadang juga si A ya, BPK misalnya si orang tua lebih bagaimana menutupi mungkin kesalahan anaknya, mungkin dari sisi yang lain mungkin akan menunjuk dia salahnya apa gitu kan. Jadi hal kadang-kadang seperti itu. Dan disitulah kemudian kita akan melihat, mendengar dari suara-suara mereka, kira-kira bagaimana anak ini, dan kita kemudian setelah itu tentu kita akan memetakan ya, akan mempertimbangkan dari berbagai sisi. Mempertimbangkan baik itu melihat dari fakta tadi, ya informasi yang kemudian kita juga pernyataan si A tentunya tidak harus kita terima mentah-mentah, tapi harus kita lihat, kita cross check juga dengan pernyataan yang lain seperti apa, sehingga nanti dari situ kemudian kita akan bisa melihat gambarannya, pemetaan di situ kan situasinya, ini siapa yang memang inti masalahnya di mana, lalu ini jadi penyebabnya apa, lalu apa kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dari situlah kita melihat gambaran itu kan. Dari situlah kemudian kita bisa mengambil keputusan ya, keputusan seperti itu. Jadi tentu dalam setiap menghadapi permasalahan kita harus melibatkan orang-orang yang harus kita. Kalau kami saya katakanlah sebagai kepala sekolah itu bukan menguasai segala sesuatu, tapi itu adalah bersama-sama. Sehingga memang kebersamaan kita dengan orang-orang yang terkait gitu ya, kemudian dengan wakil kepala sekolah, dengan PK, dengan orang tua, komite, mungkin bisa lebih meringankan kita untuk ketika kita sudah mengambil keputusan seperti ini, sudah ada dari banyak pertimbangan gitu ya. Ya pasti begitu, meskipun tidak ada yang sempurna ya, pasti ada juga pasti yang mereka merasa puas seperti itu. Tapi kan paling tidak kita sudah bisa memberikan satu pilihan yang tepat menurut ya pemahaman intuisinya kita ini, lebih berdasarkan data ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Iya. Jadi ketika kita melihat satu permasalahan ini, bagaimana ini misalnya kan gitu ya, apakah harus kita lakukan untuk melakukan seperti itu. Misalnya satu kasus yang
menurut saya juga cukup menguras energi saya dan juga teman-teman gitu. Di sini adalah ketika kasus ini terjadi ketika kemarin ada seorang anak yang dianggap seperti dibully gitu sama temannya gitu ya, dibully kemudian dipukul gitu ya, menurut mereka itu salah satu lalu kemudian dan kebetulan yang korbannya ini adalah anak dari seorang wartawan, ya kan, seorang wartawan dan kemudian dia segera memblow up permasalahan ini kepada semua orang, ya kan? Kepada semua orang bahkan lewat media sosial, dengan gaya menurut pemahaman menurut dia pasti nggak isinya. Dan justru tidak hanya menyangkut masalah pelaku ya dalam hal ini sebagai karena dia anaknya sebagai korban, tapi juga termasuk lembaga ini ya dikatakan bahwa ini sebagai lembaga yang tidak peduli, tidak memperhatikan dan sebagainya. Sehingga ini sangat berat bagi kita ya. Nah, lalu kemudian tentu kita mengambil ketika melihat situasi yang sudah seperti itu, tapi kan kita sebenarnya sudah memiliki kembali kepada pemahaman prosedural. Ketika terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan kan gitu. Ketika terjadi apakah benar ini terjadinya kapan dan sebagainya, tentu ditangani secara intern kan gitu. Secara intern, lalu kemudian kita bagaimana apa masalahnya dan sebagainya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa bagaimana kita mengidentifikasi sebuah permasalahan itu lalu dari sisi sana sebagainya menurut kita. Lalu kemudian langkah kita sebagai SOP adalah tentu bagaimana mendamaikan dua-duanya kan gitu. Mendamaikan, menemui antara korban, pelaku, kemudian juga orang tua dari dua pihak. Kita pertemukan di situ kan gitu. Tapi karena ada satu yang mengambil persepsi yang sudah melangkah lebih jauh yaitu dari keluarga korban ini, kemudian dia menuntut bahwa ini tetap harus masuk ke ranah hukum. Itu tetap harus di ranah hukum. Maunya begitu. Nah, ketika sampai kepada tahap ranah hukum, ya kita gimana ya? Kalau sudah begitu berarti dalam tahapan kita adalah ingin mendamaikan mereka. Kalau saya selesaikan lah masalahnya, apakah benar atau enggak gitu kan masalahnya. Apakah memang itu banyak, kalau kita melihat dari masalahnya misalnya di situ kan sudah mereka sebenarnya dua anak ini sudah ya, bermasalah lagi gitu. Mereka ada bermain dan sebagainya pukulan gitu, tapi seolah bahwa itu ada pemukulan yang dilakukan terus-menerus dengan tanda tertentu di dalam tangannya gitu. Nah, dia menggunakan bukti itu gitu ya. Padahal kan kita juga tidak tahu apakah di rumah diperlakukan baik atau tidak kan. Dan tentu kita harus kali juga dari sini ya, dari berbagai sisi. Jadi ketika kemudian kita melihat ya kita ada batasannya. Ketika sudah sampai tahapan ketika dia menuntut sampai ke jalur hukum kepolisian, oh ya sudah, berarti ini batasan sudah sampai di sini. Kalau untuk urusan kepada institusi ya, kepada institusi, ya kan. Kemudian kalau sudah sampai ke sana, berarti ini adalah dua keluarga yang masing-masing gitu. Ya. Oke, nanti kita akan bantu dari fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi gitu ya. Menurut tentu dari pemahaman dari teman, murid juga di sini, wali kelas. Mereka nanti oke lah kalau memang bisa. Tapi kan di dalam tahapan kita di institusi lembaga kita melihat ini batasannya sampai di mana. Ya padahal kita adalah mendamaikan mereka gitu kan, menyelesaikan mereka supaya mereka bisa selesai. Dari pihak anak selesai karena mereka ya setelah ketemu kemudian mereka baiknya biasa karena mereka satu kelas, kadang-kadang juga duduk bersama gitu. Tapi kan mungkin karena ada asumsi yang berbeda. Tapi dua orang tua ini masih bertarung ya gitu. Jadi di dalam mananya dia lawan tapi di sana masih gitu. Nah gitu ya sudah kalau begitu oke lah kalau memang mau mengambil langkah yang seperti itu ke sana, karena memang itu juga termasuk kita pun juga tidak bisa mencegah kan begitu. Meskipun kita juga berusaha kalau bisa jangan sampai masuk ke sana gitu ya. Ya tentu kita dengan mengundang katakanlah dari polsek, kapolsek misalnya, dari polisian kita minta untuk nanti untuk bisa memberikan pemahaman. Tapi dia yang tidak saya harus melaksanakan dan sebagainya. Saya menuntut segitu gitu karena mungkin ada tuntutan yang ada gitu disitulah kemudian yaitu tadi kembali pada satu pemahaman kita bahwa bagaimana ketika apa sih yang harus kita lakukan dalam hal itu ya tentu kita melihat juga
kepada posisi kita ya, posisi kita, batasan kita sebenarnya sudah sampai di mana kan kita melakukannya. Ketika ada terjadi ini, bagaimana standar operasionalnya kita harus mengalami seperti apa? Karena ini. Nah, ketika sudah sampai batasnya dan ketika melangkah yang selanjutnya, sementara itu bukan merupakan pihak kita, ya sudah, ini bagian yang harus silakan mereka bertarung dengan para pengacaranya masing-masing. Ya seperti itu artinya mereka begitu. Kemudian yang meskipun kita juga gitu, ini gimana nih? Ya begitu masalahnya sih. Artinya ya memang sampai juga ke ranah hukum sebagainya. Tapi kan kemudian ada di mana mereka ketika karena dilihat kepolisian kan juga karena ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Tapi kan artinya ini dalam anak-anak jadi belum dewasa sehingga ya harus diselesaikan baik-baik juga di sana. Akhirnya ditanganilah oleh polisi yang bagian anak-anak di sana diselesaikan didapatkan. Jadi dewannya sudah akhirnya sudah selesai. Jadi pengambilan keputusan kita ya begitu ya, kita bantu mantau itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima etika? Iya. Jadi memang tantangan biasanya memang hal masalah yang sering muncul ketika hal seperti itu adalah kadang-kadang kalau secara pribadi, misalnya secara pribadi seorang pimpinan yang menjadi permasalahannya ini adalah apakah saya bisa atau mampu juga ya saya mengelola orang-orang yang berkonflik gitu ya, bagaimana mengelola apalagi konflik itu kemudian cukup kompleks ya karena melibatkan banyak orang gitu kan. Kalau misalnya hanya perorangan katakanlah dengan guru atau apa ini sih mungkin bisa lakukan dengan personal gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika harus berkaitan dengan banyak orang, tentu kadang-kadang tantangannya adalah apakah saya mampu ya untuk melakukan hal seperti itu. Tantangannya. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa mampu organisasi mengendalikan dari orang-orang yang terlibat di situ untuk bisa memahami pemikiran atau langkah-langkah kita gitu ya untuk alternatif pemecahan masalah kita ini. Bisa nggak kita meyakinkan mereka bahwa ini langkahnya yang benar, kemudian mereka akhirnya bisa sepakat dan gitu ya. Bisa nggak untuk hal seperti itu? Karena jadi memang tantangan besar katakanlah secara pribadi kita ya kadang-kadang kepercayaan dirinya itu sangat gitu ya kita ya. Ini untuk spontan ya semuanya untuk menghadapi dan sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tantangannya sih kalau ada masalah yang kompleks lah ya. Kalau tantangan biasanya kalau dengan personal misalnya kalau dengan guru misalnya apakah guru yang mungkin ada masalah di rumah kemudian berpengaruh kepada kinerjanya gitu ya, itu lebih mudah ya karena kita kan bisa bicara secara personal gimana kenapa begitu, apa kira-kira yang perlu dilakukan ibu untuk memperbaiki ini mana seperti ini gitu kan ya, jadi hal yang seperti itu biasanya itu lebih kalau tantangannya bagi pimpinan dalam hal itu ya mau tidak ya mampu ya, jadi harus kita bangunkan percaya diri kita bahwa kita pasti bisa lah gitu ya kan ya pasti bisa. Tentu dengan berikutnya tentang pendidikan adalah tentu berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mungkin kita harus berani juga bertanya gitu kalau masalahnya seperti ini ada orang-orang yang terkait lah dengan hal yang seperti itu gitu kan. Baik Pak Agus, saya Iya. lanjutkan ya Pak Agus. Iya. Pak Agus, apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima etika? Apakah Pak Agus langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat atau Pak Agus memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan? Iya, jadi memang ketika kita harus mengambil satu keputusan itu tentu kita lihat juga masalahnya ya. Apakah memang masalah ini adalah permasalahan yang urgent yang harus segera dipecahkan, ataukah memang kita perlu membutuhkan waktu untuk bisa mendalami lebih dalam akar masalahnya ya, gitu ya. Ya, jadi kita tidak menentukan satu waktu tertentu, gitu ya. Kita tidak menentukan waktu tertentu untuk
kita lebih cenderung melihat pada kapan waktunya gitu. Jadi apakah ini kalau memang tiba-tiba misalnya ada seorang anak misalnya ya kan jatuh atau mengalami kecelakaan gitu kan harus segera kita tindak lanjuti, ya kan harus kita lakukan langkah cepat gitu, segera panggil ayo bagian BK atau bagian yang menangani anak-anak siswaan segera diurus dan sebagainya gitu supaya bisa selesai, sehingga ada pengambilan keputusan cepat kita ya kan, agak cepat yang langkah. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin permasalahan yang memang butuh proses gitu ya. Proses itu artinya ketika misalnya mendapatkan satu isu tertentu terhadap si A atau si X gitu kan tidak langsung oh kamu ya melakukan ini langsung ada hubungan gitu ya. Berarti kita harus melihat dulu apakah benar nih, apakah itu benarkah ya, apakah dia melakukan hal demikian tidak ada data yang ada, barulah kita mungkin berhadapan dengan beliau apakah benar ini resep ini seperti ini ya gitu. Nanti kalau memang ternyata ya mungkin dari kita masukan dari yang bersangkutan melihat dari yang lain lalu dari pengakuan dan sebagainya, lalu kemudian barulah kita bisa mengambil satu langkah-langkah ya perbaikannya gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga kepada sekali lagi untuk pengambilan keputusan apalagi di lembaga bukan dibutuhkan oleh kita ya. Kadang-kadang kita bisa berbincang dengan wakil kita lah atau dengan orang-orang yang memang kita anggap di sekolah ini sebagai orang yang dituakan gitu kan. Orang yang dituakan kan kadang-kadang juga penting bagi kita ya yang tua-tua mungkin bisa diajak ngomong kalau misalnya seperti ini benar apa enggak atau gimana nih, apa langkah-langkah kalau misalnya saya seperti ini kira-kira ada dampak apa, efeknya apa gitu kan seperti ini, sehingga kita istilahnya ya bijak lah dalam pengambilan keputusan sehingga efeknya itu tidak terlalu besar ya, karena kita sudah mendalami, sudah memahami, sudah mengerti gitu ya. Ya sebenarnya yang lebih utama kan memang meskipun kita sebagai seorang pimpinan, tapi kan bukan berarti bahwa kita menjadi seorang diktator yang harus begini gitu ya. Kan kita lebih cenderung untuk melihat kalau memang dia melakukan sebuah kesalahan, dia menemukan kesalahannya sendiri, lalu bagaimana dia kemudian untuk mencoba memperbaikinya sendiri, begitu ya. Ya mungkin gitu, karena kan sama-sama orang juga salah. Berarti untuk bentuk dan prosedur yang dijalankan dalam penyelesaian masalah terkait dengan etika menyesuaikan seperti itu. Iya, tentunya sangat-sangat terkait dengan konteks masalahnya ya. Jadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa untuk pengambilan keputusan itu bisa dibantu oleh orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih berkompeten untuk bisa sharing. Kalau faktor-faktor selain orang yang mungkin bisa mempermudah atau membantu Pak Agus dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kasus-kasus Iya. Ya ada apakah lain itu ya ketika menentukan apakah keputusannya seperti apa gitu kan. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita juga harus melihat satu permasalahan yang memang hal itu harus kita cermati gitu ya, kita cermati. Misalnya katakanlah dulu ketika saya berhadapan dengan ketika ada dalam satu lembaga itu di mana jumlah anak di kelas waktu itu kelas berapa ya, kelas 8 atau 9 itu jumlahnya pas itu karena artinya kalau berkurang satu maka kelas ini harus menjadi lebih sedikit misalnya. Kadang-kadang misalnya dalam satu jenjang misalnya ada 7 kelas, tapi kan mepet ya misalnya 28 kali sekian ya, itu kan mepet sekali, sehingga kalau misalnya berkurang satu saja maka dia otomatis kelas ini harus di semester berikutnya kelas ini harus berkurang menjadi 6 kelas, dan 6 kelas ini akan berdampak kepada jam pembelajaran bagi Bapak Ibu, dan ini akan berpengaruh kepada jumlah jam Bapak Ibu yang wajib harus 44 jam kan gitu ya, karena akan sangat berkurang di situ dan akan berpengaruh pada banyak orang, banyak hal gitu. Kadang-kadang kan lebih apa ini, lalu bagaimana dengan anak ini, karena anak ini sudah tidak masuk gitu ya, sudah kemudian harus kita cari-cari ke rumahnya, sudah dikunjungi
sudah diminta untuk orang tuanya bisa ngantar gitu ya. Akhirnya wali kelas sendiri juga akhirnya kalau pagi itu dia belum bangun, wali kelasnya sudah nongkrong duluan di depan rumahnya nungguin mandi dia, sehingga akhirnya dia masuk kelas pun terlambat kan dia, jadi dulu pas jam pelajaran pertama gitu dia ngajar, tapi dia usahakan seperti itu gitu maksudnya, berbagai hal yang diambil. Artinya kita mencoba untuk tidak hanya dari segi bahwa itu kewajiban seorang guru gitu, tapi satu sisi kan karena memang ini satu kebutuhan yang harus dilakukan supaya semua aman gitu loh, semua aman dari berbagai sisi gitu aman, artinya aman dari berbagai guru aman, kemudian juga anak ini harapannya terus bertahan lah katakanlah dalam 1 tahun itu ya, sebelum syukur-syukur bisa seperti itu. Jadi mengapa kita melihat seperti itu, samping juga otomatis lah kalau misalnya tidak kita lakukan seperti itu kemudian terjadi buruan ya otomatis juga nama baik sekolah juga gitu ya kurang baik. Jadi satu hal yang mestinya kita lakukan selain memang menjadi orang-orang yang kita untuk bisa berkembang sebaiknya ya, kalau itu sebagai sebuah lembaga institusi ya mari kita bahas bersama-sama juga nggak apa-apa ketika itu permasalahan yang memang akan berpengaruh kepada kita banyak orang. Ini gimana ini kalau seperti ini, kalau anaknya begini, Bapak Ibu kalau kita biarkan anak ini lolos berarti nanti akan berpengaruh kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita bisa, kalau memang supaya bisa bertahan, apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya terhadap anak ini ya, sehingga salah satu tadi wali kelas akhirnya ya harus ngalahi gitu kan di sana ya, demi ya kan, demi semua itu gitu. Jadi memang yang mempengaruhi tentu tidak hanya mungkin orang-orang yang kalau konteks masalahnya memang itu menyangkut lembaga, berarti ya semua orang yang ada dalam lembaga itulah yang bersama-sama memikirkannya gitu ya, sehingga kita tinggal mengambil keputusan dan kemudian melaksanakan keputusan itu dengan enak gitu ya, karena kita bisa sudah berbagi kepada gitu ya, dan juga kita sendiri juga tidak pusing kan gitu ya, karena ada teman-teman yang bantu gitu lebih mudah gitu ya, dan bisa juga ada lembaga lain juga bisa ya kan, lembaga-lembaga lain yang bisa membantu kita untuk mencatat bisa anak ini kenapa biasanya kita lapor ke PJ4 KB atau gimana nih untuk bisa menjadi seperti ini jadi kita bisa sih bisa lakukan. Jadi faktor lain memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Betul, sumber daya yang kita miliki, kemudian kita hubungan dengan lembaga lain yang terkait gitu. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa berbagi kepada kami pembelajaran apa yang dapat kami petik dari pengalaman Pak Agus dalam mengambil keputusan. Iya, jadi beberapa hal yang memang pada saat kita mengambil sebuah keputusan, yang pertama tentu tujuan kita adalah bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijak ya, keputusan yang bijak meskipun kadang-kadang ini apakah cenderung kepada sebuah kebenaran, apa kesetiaan gitu ya, ini adalah sebuah ungkapan kasih sayang atau hal yang lain gitu yang menjadi sebuah dilema bagi kita ya dalam sisi-sisi itu. Maka hal yang pertama adalah bagaimana kita untuk mengambil keputusan dengan bijak gitu ya. Ya, jadi kita bagaimana setiap kali untuk bisa menjadi pengambil keputusan yang bijak itu yang seperti apa dan gitu ya. Ya, jadi untuk menjadi bijak berarti kita perlu untuk belajar, artinya kita bisa meminta orang lain atau bersama-sama dengan orang lain untuk bersama melihat gitu ya konteks permasalahannya. Jadi tidak harus kita pegang sendiri, kita pikirkan sendiri, kalau ambil keputusan sendiri ya kan, karena apa? Karena tentu keputusan kita dalam institusi gitu ya, institusi kan tidak sendiri. Kalau saya seorang pimpinan, seorang kepala sekolah, seorang guru sebenarnya kan bukan pemilik satu-satunya dari sekolah, tapi adalah sebuah lembaga yang bersama-sama. Sehingga ketika ada sebuah permasalahan, ya kita undang sama-sama mereka-mereka yang menurut kita adalah terkait akan bisa membantu kita untuk bisa membuka permasalahan itu dengan terang benderang kan. Ya, lalu kemudian kita berpikir bersama-sama apa yang seharusnya kita lihat, tentu melihat dari segi tentu pemikiran kita adalah bukan hanya kepentingan kita ya, lebih baik tadi bagaimana juga
kalau masalah itu adalah si pemerolehan yang mendapatkan masalah itu yang bisa terselamatkan gitu ya. Artinya juga harus bagaimana mereka dijaga ya supaya itu yang menjadi fokus kita. Jadi kalau saya memang intinya kita bisa berkolaborasi lah, gitu ya. Jangan sendiri tapi kita sama-sama kolaborasi meskipun penuh nanti untuk mentok palu ya itu adalah sekolah atau pimpinannya ya dalam hal ini keputusannya dari ini seperti itu ya dengan banyak hal termasuk intuisi kita gitu ya, informasi yang kita peroleh ya kan, hal-hal yang menurut kita memang baik ya, dari sisi yang menguntungkan bagi yang bersangkutan, hal yang dari situ ya. Demikian Pak Agus, terima kasih kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Agus. Terima kasih atas